Shalom pemirsa, bersama saya di Nubuatan Ajaib. Kali ini kita akan bahas Daniel pasal 7. Jadi saudara, Daniel pasal 7 ini paralel dengan Daniel pasal 2. Kalau di Daniel 2, Raja Nebukadnezar yang dapat penglihatan, di Daniel 7, Daniel sendiri yang dapat penglihatan. Kalau Nebukadnezar mimpinya patung dahsyat, Daniel mimpinya 4 binatang dahsyat. Artinya sama, tapi metodenya berbeda. Jadi saudara bayangkan, untuk sampaikan satu informasi, Tuhan sampai pakai 2 cara. Berarti informasi ini penting sekali. Jadi suatu malam Daniel dapat penglihatan dahsyat. Di depan dia ada laut besar, diguncang 4 angin dari langit. Dan dari laut itu keluar 4 binatang sadis. Jadi laut dalam Alkitab itu adalah lambang bangsa-bangsa atau orang banyak. Angin dalam Alkitab itu adalah lambang kehancuran atau perselisihan. Dan binatang dalam Alkitab adalah lambang raja atau kerajaan. Jadi secara sederhana, apa yang ada di hadapan Daniel ini adalah akan ada 4 raja yang bikin perselisihan dan kehancuran besar terhadap bangsa-bangsa. Binatang pertama yang Daniel lihat itu singa bersayap. Wih, keren, punya satu begini di rumah memang, siapa mau lawan. Singa ini tentu saja melambangkan kerajaan Babel, dengan sayapnya yang melambangkan kecepatan. Seperti singa, Babel ini megah, dan dia juga lumayan cepat dalam menghancurkan bangsa musuh. Binatang yang kedua adalah beruang yang gigit-gigit 3 tulang rusuk. Binatang ini melambangkan kerajaan Media dan Persia. Awalnya kerajaan Media yang duluan muncul, seperti ditunjukkan beruang ini punya kaki. Kaki sebelah di atas, kaki sebelah di bawah. Tapi kemudian Persia malah yang jadi lebih besar. Detailnya ada di Daniel 8. Nah, 3 tulang rusuk di mulut beruang ini adalah lambang 3 kerajaan kuat yang ditaklukkan Persia, yaitu Mesir, Lydia, dan tentu saja Babel. Muncul binatang yang ketiga, macan tutul dengan 4 kepala dan 4 sayap. Ini mau bilang keren, tapi mengerikan. 4 kepala bro. Ini kalau orang dia langsung menyanyi 4 suara. Shalom! 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 Jadi 4 sayap ini adalah lambang kecepatan yang luar biasa dari kerajaan Yunani yang dipimpin oleh rajanya Alexander the Great dalam menguasai dunia. Laki-laki ini hebat sekali. Sayang, kalah dari alkohol. Saat Alexander mati, kekuasaannya dibagi kepada 4 jenderalnya, yaitu Cassander, Lysimachus, Ptolemy, dan Seleucus, tepat seperti yang dilambangkan dengan 4 kepala. Kecil sedikit. Muncul binatang keempat yang Daniel bilang berbeda, sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Dia melahap, meremukkan, menginjak-injak. Persis seperti di film T-Rex. Giginya dari besi dan bertanduk 10. Memang mengerikan betul ya. Ini adalah kerajaan besi Roma. Binatang ini tidak takluk oleh kerajaan lain. Tapi sebagaimana dia punya 10 tanduk, ada 10 suku barbar yang muncul di wilayah Roma yang kemudian menguasai wilayah itu. Nah, peristiwa yang muncul setelah ini adalah peristiwa yang sangat penting dan menarik. Di antara 10 tanduk ini, muncul 1 tanduk yang berbeda dari yang lain. Tanduk kecil, yang punya mata manusia dan mulut penuh kesombongan. Kemunculannya ini mematahkan 3 dari 10 tanduk yang sudah ada. Di Daniel 7 ayat 21-25, ada yang menjelaskan ke Daniel bahwa tanduk kecil itu adalah seorang raja yang berbeda, yang akan mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan, menganiaya umat Tuhan selama 3,5 masa, dan berusaha mengubah waktu dan hukum. Ajaib saudara, apa yang dinubuatkan Alkitab ini benar-benar terjadi sesuai sejarah. Ada satu kuasa berupa sistem keagamaan yang muncul di Kekaisaran Roma yang kemudian menjadi kuat. Kekuasaannya kemudian ditentang oleh 3 kerajaan. Namun sesuai nubuatan, kuasa keagamaan ini mendapatkan banyak dukungan dan menghancurkan Heruli di tahun 493, Vandals di tahun 534, dan Ostrogoth di tahun 538. Bukan hanya itu, di tahun 538 ini, dekret yang dikeluarkan Kaisar Justinian yang menguatkan kekuasaan dari tanduk kecil ini tidak lagi mendapatkan perlawanan. Roma yang awalnya dipimpin oleh kaisar, kini dipimpin oleh pemimpin agama. Inilah kenapa nubuatan bilang tanduk kecil ini berbeda, karena dia bukan raja biasa. Dia adalah raja yang sekaligus merangkap pemimpin agama. Benar, dia adalah si antikristus yang Wahyu 13 lambangkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Ini fakta, silakan saudara cek di catatan sejarah. Setelah mendapatkan kekuatan penuh di tahun 538, kekejaman si antikristus ini pun keluar. Sesuai nubuatan, dia menganiaya umat Tuhan selama 3,5 tahun, yang dalam perhitungan nubuatan adalah 1260 tahun.
Para ahli sejarah meyakini kurang lebih ada sekitar 50 juta nyawa melayang dalam periode ini hanya karena mereka menolak doktrin palsu si tanduk kecil. Ada banyak doktrin baru yang tidak alkitabiah yang sistem antikristus ini buat, padahal Allah dan hukumnya tidak mungkin berubah. Sistem kekuasaan ini jelas menentang Tuhan dengan berusaha mengubah hukumnya yang kekal. Satu hal yang menyolok, mereka bahkan mengubah 10 hukum Allah yang Tuhan tulis dengan jarinya sendiri. Hukum keempat adalah hukum yang berisi waktu, yaitu Sabat hari ketujuh. Dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa kekudusan hari ketujuh itu telah berpindah ke hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perubahan itu nanti terjadi jauh sesudah Alkitab ditulis, yaitu di zaman Kaisar Konstantin, tepatnya pada tahun 321 Masehi. Dan perubahan inilah yang menjadi tanda kekuasaan si tanduk kecil. Sesuai nubuatan Daniel, Antikristus ini berusaha mengubah waktu dan hukum dengan mengubah hukum Sabat. Si Antikristus ini tidak hanya berani mengubah waktu dan hukum, dia juga berani menentang Tuhan dengan menempatkan diri sendiri sebagai Allah. Salah satu contoh, raja atau pimpinan tertinggi dari sistem agama ini biasa dipanggil dengan sebutan Bapa Suci atau Holy Father. Ini jelas penghujatan, karena dalam Alkitab hanya ada satu Bapa kita yang suci, yaitu Allah kita di sorga. Nubuatan Daniel dan bukti sejarah menyatakan tanduk kecil ini kekuatannya kejam dan mengerikan. Memang sesuai nubuatan dan bukti sejarah, kekuasaannya sempat hancur di tahun 1798. Namun Alkitab juga mengatakan kekuasaannya akan kembali dan tentu saja kekejamannya juga akan kembali. Kapan? Tidak lama lagi saudara, karena sekarang ini akhir zaman. Apa sikap kita sebagai umat Tuhan? Jangan takut. Ada kabar baik dalam Daniel 7 ayat 9-12. Si tanduk kecil dan semua kerajaan-kerajaan yang mendukungnya akan habis dikalahkan oleh kedahsyatan kekuatan Tuhan kita yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Ia bukan hanya mengalahkan semua kekuatan jahat dengan total, tapi ia juga akan mengangkat kita umatnya menjadi warga kerajaannya yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan dahsyat dan abadi. Saudara, persiapan kita bukanlah persiapan untuk peperangan fisik. Ketika kita berada di pihak Tuhan, menjadi umat Tuhan, yang harus kita kenakan adalah perlengkapan senjata Allah. Berpeganglah hanya pada firman Tuhan dan jangan tertipu oleh doktrin palsu manusia. Dengan demikian, kita akan selalu aman. Apapun ancaman di depan, kita akan didapati setia. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Ia akan mengaruniakan kita kerajaannya yang kekal, yang telah Ia siapkan bagi kita. Terima kasih, sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.